A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Pada kesempatan yang kesekian kalinya saya sampaikan lagi ini majelis ke-14. Majelis ke-14 ini Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan petuahnya pada hari Jumat pagi di madrasah pada 7 Dzulqa'dah 545 Hijriah. Disampaikan kepada para munafik. Wahai munafik, semoga Allah mensucikan bumi dari dirimu. Tidaklah ada kemunafikan di telapak tanganmu sehingga engkau mengumpat kepada para ulama. Kau mengumpat kepada aulia, kepada atas asatid, kepada penceramah. Kau adalah munafik, orang-orang yang soleh, yang mengaku orang soleh. Kau mengumpat kepada orang-orang yang jujur, memakan daging mereka dengan memfitnah, dengan mencela, dengan merusak dan memukuli mereka. Kejadian yang baru-baru ini Habib dipukuli sama orang yang tidak jelas. Ini adalah suatu hinaan yang luar biasa. Maka cegahlah kemunafikan. Orang mengaku beragama, orang mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi masih memukuli Habib, memukuli orang lain, memukuli orang saleh. Kalian adalah saudara. Kalian ini jangan memakan daging sesama. Kalian dan saudara kalian sesama orang munafik dalam waktu dekat akan makan belatung dan daging kalian sendiri, memutuskan untuk menghancurkan dirimu sendiri, sementara bumi akan menyatukanmu, meleburkanmu, membolak-balikkan. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mempunyai prasangka yang baik. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun kepada orang yang tidak mempunyai prasangka baik kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertawaduk, bersyukur kepadanya. Bagaimana engkau bisa bertawaduk kepada mereka sementara mereka identik dengan kepala dan pemimpin kalian, tetapi kau hinakan sendiri orang-orang yang merupakan tampuk pimpinan, merupakan tempat bersandarmu. Allah telah menyerahkan kebebasan ikatan kepada mereka, tetapi kau ganggu. Mereka berdoa hanya kepada Allah, menyampaikan kehendak harapannya kepada Allah, tetapi kau ganggu. Karena mereka, oleh mereka Allah menurunkan hujan, memberi kehidupan bagi hidupan bumi ini. Setiap makhluk adalah keluarganya. Setiap individu laksana sebuah gunung yang tidak akan terguncang dan tergerak oleh angin bencana dan musibah. Kau menghinakan mereka, kau merusak keluarganya. Kalian munafik, kalian telah merusak keluarga kiai, kalian telah merusak, memfitnah keluarga haji, kau telah merusak keluarga ustadz dan santri, pondok pesantren, kau hikmah, kau fitnah. Saya tidak menuduh siapa-siapa ini, saya tuduh ini munafik. Yang munafik siapa? Karena mereka tidak menurunkan sesuatu yang baik. Setiap makhluk adalah keluarganya. Setiap individu dan sebuah gunung tidak akan tergoncang, tergerak oleh angin bencana dan musibah. Karena doanya tidak tergeser kedudukan para penguasa. Karena keriduan kepada Tuhan, karena mereka dekat dengan Tuhan mereka. Mereka mencari untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, dan untuk orang lain bertaubat dan mengajak bertobat kepada Allah, mengajak mengaji, menjaga marwah, menjaga akhlak, memberikan sesama. Berikanlah alasan kesalahan kalian, mengakulah tentang dosa-dosa mereka yang ada di antara kalian kepada Allah, tunduk kepadanya. Apa yang berada di tangan kalian, seandainya kalian mengerti, maka kalian akan berpindah dari tempat ke satu di mana engkau berada di tempat sekarang ini. Tata kerama, akhlak di hadapan Allah, bagaimanapun namanya tata kerama. Orang-orang yang telah mendahului kalian adalah seorang tidak jelas, orang yang egois dengan perangai kalian. Homo sapien, hanya hewan, seorang wanita. Jika melihat keberanian kalian dalam menghadapi bujuk rayu nafsu setan egois, kau terpengaruh oleh perangai kalian. Keberanian dalam pandangan agama berbeda, selalu berada dalam melaksanakan hak-hak Allah.
Jadi kalian jangan menghina ucapan para ahli hikmah, ulama, kiai, karena ucapan mereka menjadi obat, menjadi kalimat yang mengobati kalian. Kalimat mereka laksana buah yang sangat manis. Wahyu Allah tidak akan turun lagi kepada kalian, sementara para nabi, para wali kau celakai. Para nabi, para wali yang terwujud dengan suri toladannya tidak kau ikuti. Jika kalian mau mengikuti mereka, yang telah mengikuti para nabi, para warisatul anbiya, yang benar di dalam mengikutinya, maka kalian sama halnya telah mengikuti para nabi. Jika kalian melihat mereka, maka seakan kalian telah melihat nabi. Bersahabatlah dengan para ulama yang takwa, karena persahabatan kalian dengan orang yang bertakwa menjadi berkah, memberi berkah bagi kalian. Janganlah kalian bersahabat dengan para ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka, karena persahabatan itu hanya memberi racun bagi kalian. Karena jika engkau bersahabat dengan ulama dengan orang yang bertarekat tingginya lebih tinggi tingkat ketakwaannya, ilmunya dibanding dirimu, maka persahabatanmu itu dengannya akan memberi kebaikan bagi dirimu. Jika engkau bersahabat dengan orang yang lebih tua darimu, maka ia tidak bertakwa, tidak memberi arti, tidak mempunyai ilmu, maka persahabatan itu akan memberi racun bagimu dan membodohkan. Beramallah untuk Allah, hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Tinggalkanlah untuknya dan jangan tinggal untuk yang lain. Beramal untuk selain Allah itu identik dengan kekufuran, dengan membuang sia-sia. Barang siapa yang tidak mengenal orang itu dan beramal untuk selain itu, berarti ia telah melakukan ketololan, kebodohan dalam waktu dekat. Kematian akan memupuskan ketololan itu. Celakalah kau. Silul ladzi bainakum baina rabbikum tas'adun. Eratkanlah di antara kalian dan di antara Tuhan kalian, kalian akan beruntung. Kaitkan hatimu hanya kepada Allah saja. Putuskan hatimu dari yang lain, kata Rasulullah. Luruskanlah apa yang ada di antara kalian dan apa yang ada di antara kalian dengan Tuhan kalian, dengan menjaga hati orang-orang yang salah. Wahai saya, jika engkau mempunyai pandangan akan perbedaan antara kaya dan miskin, pandangan mereka pendapatmu, maka tidak ada kebahagiaan bagimu. Hormatilah orang miskin yang bersabar. Mintalah berkah kepada mereka, mintalah doa kepada mereka, dengan menemui mereka dan duduk bersama mereka. Rasulullah, Al-fuqara'u subbarul julasa'ur rahmani yaumal qiyamah. Apa itu? Subbar. Para miskin, orang miskin yang sabar. Al-fuqara'u subbar. Para miskin yang sabar menjadi teman duduk sang pengasih kelak di hari kiamat. Menjadi seorang yang mau duduk, ya, menjadi teman duduknya di hari ini dengan hati mereka dan menjadi dengan jasad mereka. Mereka orang yang berzuhud hati. Mereka dari dunia berpaling dari perhiasan. Lebih memilih kemiskinan daripada kekayaan dan bersabar dengan kefakiran. Ketika semua ini telah dilakukan dengan sempurna, akhirat berbicara kepada mereka. Menampakkan dirinya kepada mereka sehingga mereka pun bertemu dengannya. Namun ketika semua telah terjadi, mereka memandang bahwa dia bukanlah Tuhan mereka. Mereka melepaskan diri darinya, memutar hati mereka, berlari darinya karena malu kepada Allah. Bagaimana tidak? Mereka berdiam bersama selain Allah, menenteramkan diri kepada sesuatu yang baru dan terhibur dengannya, menyerahkan kepadanya semua amal kebaikan dan semua bentuk ketaatan. Kemudian mereka terbang dengan sayap kebenaran. Mereka menuju surga mencari Tuhan mereka, meninggalkan sangkar mereka, keluar dari sangkar wujud. Mereka terbang menuju perwujudan mereka, mencari teman pertama, mencari yang pertama, yang terakhir. Al-awwal wal akhiru, yang lahir dan batin. Jadilah mereka berada dalam rasi bintang yang terdekat dengannya. Jadilah mereka menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah, wa innahum indana laminal mustofainil akhyar. Sesungguhnya mereka pada hari kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. As-Sad 47. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku semuanya. Hati mereka adalah hatinya Allah.
hati mereka untuk kami, tekad mereka untuk kami, abstraksi mereka untuk kami, kehidupan kami untuk kami, akal mereka untuk kami, dunia mereka untuk kami, akhirat mereka juga demi untuk kita semua. Jika semua ini dilakukan dengan sempurna oleh suatu bangsa, maka tidak ada sedikit pun milik mereka yang tersia-sia. Dunia maupun akhirat di genggaman kita. Dilipat gandakan langit dan bumi, kemakmuran di bumi semua isinya dalam pandangan hati dan batin mereka. Mereka dibinasakan dari yang lainnya, mewujudkan mereka dengannya. Namun jika mereka mempunyai bagian di dunia, mereka akan dikembalikan kemanusiaannya agar mereka dapat memenuhi keinginan mereka, bagian mereka, agar tidak merubah ilmu jalan sejarah, tidak merubah ketetapan, sehingga mereka akan bertahta kerama dengan tuntunan-tuntunan ilmu Allah, keputusan-keputusan dan kepastiannya. Dapat memperoleh apa yang diberikan, pijakan zuhud yang menjauhinya, tidak dengan pijakan nafsu, egois, keinginan, fitnah, tipu muslihat, tipu daya, kebohongan, dan kesakit hatian, dendam, kesumat. Hukum ini lahir terjaga dalam sikap mereka, sikap yang zuhud, sikap yang tidak gigir kepada manusia dengan harta dunia. Seandainya mereka mampu, mereka akan menjadikan semuanya sebagai sarana untuk meningkatkan, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak tersisa di hati mereka tentang semua kemanusiaan dan segala hal yang baru. Semua serba molekul, ya, seberat molekul, seberat zarah. Semua sangat kecil pertimbangannya. Selama engkau bersama dengan dunia, maka dunia kelihatan kecil. Manusia dan segala yang baru hanya seberat molekul sekecil apapun. Selama engkau selalu berada bersama dengan dunia, maka engkau tidak akan memeluk akhirat. Dan